Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Super. Selalu unggul, penuh reward. TV News Super hadir menyapa Anda pada bulan Juli 2025 ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi seputar kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan pengadilan agama di bawahnya. Bersama saya, Milati Nova, berikut informasi selengkapnya. Pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah melantik Ketua Pengadilan Agama Slawi di Aula Pengadilan Agama Slawi. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Dr. Hajah Rohanah SHMH, telah melantik Ketua Pengadilan Agama Slawi, Bapak Dr. Khoirunas SAGMH. Pelantikan ini didasari dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1205-DJA-3-K4-3-Romawi 5-2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal hasil rapat tim promosi mutasi hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga dilaksanakan serah terima jabatan dari Ketua Pengadilan Agama Slawi sebelumnya kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi yang baru dilantik, Dr. Yuniati Faizah SAG SHMSI, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Slawi kelas 1A, menjadi Ketua Pengadilan Agama Sleman kelas 1A, Bapak Dr. Khoirunas SAG MH, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Mungkit kelas 1A, dimutasi menjadi Ketua Pengadilan Agama Slawi kelas 1A. Dalam sambutannya, Ibu Dr. Hajah Rohanah selalu mengingatkan pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya peradilan agama yang agung dan sesuai dengan moto Pengadilan Agama Slawi, bersinar, yaitu bersih, melayani, responsif, semangat, inovatif, netral, akuntabel, dan ramah. Pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadakan acara pelatihan Emotional Spiritual Quotient atau ESQ di Gedung Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Muhammad Jumhari SHMH, mengadakan acara pelatihan emosional spiritual quotient atau ESQ di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam acara yang sangat luar biasa ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Dr. Hajah Rohanah SHMH, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Karyarini Fatona SHMM, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Didi Kusnadi MAG, seluruh pejabat struktural dan fungsional, pelaksana, CPNS, PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Semarang, perwakilan Dharma Yukti Karini, dan mahasiswa magang UIN Walisongo Semarang. Beliau, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, mengajak seluruh peserta untuk menjalin hubungan harmonis antara hati, pikiran, dan perilaku demi membangun karakter dan meningkatkan integritas diri. Peserta juga bersama-sama bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan agar kita semua dapat mencontoh perilaku kejujuran, keadilan, kemandirian, serta tanggung jawab dari suri tauladan kita. Dengan semangat kesatria ESQ, bersama-sama kita bangun integritas dan karakter unggul menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. 7 budi utama ESQ. 7 budi utama ESQ. Jujur, jujur, jujur. Jujur, jujur, jujur. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Visioner, visioner, visioner. Visioner, visioner, visioner. Disiplin, disiplin, disiplin. Disiplin, disiplin, disiplin. Kerjasama, kerjasama, kerjasama. Kerjasama, kerjasama, kerjasama.
Adil, adil, adil. Adil, adil, adil. Peduli, peduli, peduli. Peduli, peduli, peduli. Jumat 11 Juli 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang bersama dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan penyerahan bantuan dana beasiswa atau BDBS tahun 2025 di Aula Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 9, Semarang. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Dr. Hajah Rohanah SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Muhammad Jumhari SHMH, bersama Dharma Yukti Karini Cabang Jawa Tengah, melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan dana beasiswa atau BDBS tahun 2025. Penyerahan BDBS tahun ini mengusung tema melalui program bantuan dana beasiswa BDBS Dharma Yukti Karini mendorong wujudkan generasi cerdas dan berintegritas. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Ketua DYK Cabang Jawa Tengah, Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Hakim Tinggi Perempuan, pengurus serta anggota Dharma Yukti Karini, dan para penerima BDBS. Kegiatan BDBS ini merupakan program rutin Dharma Yukti Karini sebagai bentuk perhatian dalam bidang pendidikan, khususnya bagi putra-putri pegawai dan honorer atau PPNPN yang bersumber dari iuran anggota dan donatur yang tidak mengikat. Sebanyak 43 orang menerima bantuan dana beasiswa tahun ini yang terdiri dari tingkat PAUD atau TK sebanyak 1 orang, tingkat SD sebanyak 20 orang, tingkat SMP sebanyak 3 orang, tingkat SMA sebanyak 6 orang, dan tingkat perguruan tinggi sebanyak 13 orang. Penyerahan beasiswa tingkat SD diwakili oleh Ketua Cabang Uci Aviantara SHM Hum, tingkat SMP oleh Bapak Wakil Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Muhammad Jumhari SHMH, tingkat SMA oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Aviantara SHM Hum, dan tingkat perguruan tinggi oleh Pelindung Dharma Yukti Karini, Cabang Jawa Tengah, atau Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Hajah Rohanah SHMH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Hajah Rohanah SHMH, selaku Pelindung Dharma Yukti Karini Cabang Jawa Tengah, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota Dharma Yukti Karini Cabang Jawa Tengah yang telah berupaya mewujudkan kegiatan BDBS tahun ini. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan peduli terhadap anak-anak cerdas generasi penerus bangsa ini? Demikian pesan beliau. Pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi kinerja Kesekretariatan Triwulan 2 tahun 2025 dan penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP di Wonosobo, Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Semarang sukses menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi kinerja Kesekretariatan Triwulan 2 tahun 2025 dan penyusunan sasaran kinerja pegawai yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Dr. Hajah Rohanah SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Muhammad Jumhari SHMH, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Karyarini Fatona SHMM, seluruh sekretaris serta Kasubag Kepegawaian dan Ortala dari Pengadilan Agama sewilayah Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan di Wonosobo pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 2025. Rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan pencapaian kinerja kelembagaan, serta menyamakan persepsi terkait penyusunan sasaran kinerja pegawai berbasis kinerja dan digitalisasi. Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam sambutannya,
Beliau menegaskan bahwa peran kesekretariatan tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga mutu layanan peradilan agama, termasuk dalam hal pengelolaan kepegawaian, perencanaan, hingga pengelolaan teknologi informasi. Beliau juga mendampingi pelaksanaan kegiatan dengan baik. Dengan adanya pembinaan, arahan strategis, dan peluncuran inovasi tersebut, diharapkan seluruh satuan kerja di bawah wilayah PTA Semarang semakin kuat dalam kolaborasi, adaptif dalam inovasi, dan unggul dalam pelayanan publik. Jumat 18 Juli 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang menghadiri rapat monitoring dan evaluasi pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung di Kantor Pengadilan Agama Temanggung. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Dr. Rohana SHMH, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Karyarini Fatona SHMH, Dinas PU, kontraktor, konsultan, PPK, dan jajaran pimpinan Pengadilan Agama Temanggung menghadiri rapat monitoring dan evaluasi pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya memastikan kualitas dan progres pembangunan gedung yang sesuai dengan perencanaan dan standar teknis yang berlaku, demi memberikan pelayanan yang baik dan kenyamanan kepada masyarakat. Semoga pembangunan Pengadilan Agama Temanggung berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang melaksanakan monitoring dan evaluasi pengisian aplikasi e-Monef Bappenas semester 1 oleh Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Dr. Hajah Rohana SHMH, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Karyarini Fatona SHMM, didampingi oleh Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Suparjanto Sigit SHMM, Kabag Umum dan Keuangan Ibu Diah Kusuma Harunani Tias Eskom SH, Kasubag Rencana Program dan Anggaran Darin Raharjo Eskom, menerima tim dari Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka monitoring dan evaluasi pengisian aplikasi e-Monef Bappenas semester 1 di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam acara tersebut, tim melakukan monitoring dan evaluasi pengisian aplikasi e-Monef Bappenas dan mencari penyebab kendala apa saja yang dialami satuan kerja yang belum mengisi pada aplikasi tersebut. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Kamis 24 Juli 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang bersama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan pelatihan terkait kode etik hakim dan ASN serta evaluasi hakim kepada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara daring melalui Zoom meeting. Acara dilaksanakan di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Dr. Hajah Rohana SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Muhammad Jumhari SHMH, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Karyarini Fatona SHMM, PLT Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Thohir SHMH, Hakim Tinggi, serta seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara luring dan diikuti oleh para pimpinan dan perwakilan satuan kerja sewilayah Jawa Tengah secara daring. Dimulai dengan sambutan dari Bapak Suradi SHS SOS MH selaku Inspektur Wilayah 2 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
sebagai narasumber utama dalam sosialisasi ini yang menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas peradilan, serta pentingnya penilaian kinerja sebagai instrumen menuju zona integritas, yakni wilayah bebas dari korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Kunjungan Bawas ini menjadi momen penting bagi Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang merupakan satu-satunya satuan kerja di wilayah 2 meliputi Banten hingga Denpasar yang terpilih untuk dilakukan evaluasi dan monitoring kinerja Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Rohanah SHMH, mengapresiasi kesempatan tersebut dan mengajak seluruh peserta untuk menyimak rangkaian acara dan sosialisasi materi dengan seksama. Sesi berikutnya diisi dengan materi tentang laporan kinerja atau SAKIP yang disampaikan oleh Bapak Ferry Taufik Ferdiansyah, SEAKCA, MAK, CFRA. Materi ini memberikan panduan teknis dan evaluasi terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP di lingkungan peradilan agama sekaligus memberikan arahan strategis untuk peningkatan kinerja. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif, memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan kendala dan memperoleh arahan langsung terkait penerapan kode etik serta optimalisasi SAKIP di satuan kerja masing-masing. Dengan diadakannya kegiatan pembinaan terkait kode etik hakim dan ASN serta evaluasi SAKIP ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang semakin memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kode etik serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja menuju peradilan agama yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang selaku panitia zona 9 melaksanakan tugasnya untuk mendukung lancarnya kegiatan bimbingan teknis dengan tema kelompok rentan berhadapan dengan hukum dalam lingkungan peradilan agama yang diselenggarakan secara hibrid oleh PTA Semarang untuk zona 9. MTEK ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas tenaga teknis peradilan agama dan dilaksanakan serentak sesuai zona masing-masing. Acara dilaksanakan di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Hakim Tinggi, dan tenaga teknis lainnya yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Kegiatan ini berlangsung secara luring bagi tenaga teknis yang ada di PTA Semarang dan daring melalui Zoom meeting bagi peserta lainnya yang ada di daerah. Materi BIMTEK disampaikan oleh Ibu Nurul Saada Andriani SHMH, perwakilan dari Sabda atau Sentra Advokasi Perempuan di Fabel dan Anak, yang mengawali paparannya dengan penjelasan mengenai kelompok rentan, khususnya jenis-jenis penyandang disabilitas yang kerap menghadapi hambatan dalam sistem peradilan. Fokus utama BIMTEK ini adalah untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan tenaga teknis dalam menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia yang seringkali menghadapi kendala dalam mengakses keadilan. Narasumber menekankan bahwa kelompok rentan yang juga mencakup lansia, anak-anak, perempuan, ibu hamil, masyarakat adat, kelompok miskin, dan penganut agama minoritas seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses keadilan karena hambatan struktural, sosial, hingga kultural. Oleh karena itu, seluruh aparatur peradilan diharapkan memiliki perspektif
Senin 28 Juli 2025, Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggelar rapat koordinasi dan pembinaan kepada Ketua Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk sinergi dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan agama di Jawa Tengah. Acara dilaksanakan di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah. Acara dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Dr. Hajah Rohana SHMH, didampingi oleh Wakil Ketua, Bapak Dr. Muhammad Jumhari SHMH, Sekretaris Ibu Karyarini Fatona SHMM, dan PLT Panitera Bapak Thohir SHMH. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Dr. Hajah Rohana SHMH, yang dalam arahannya menegaskan pentingnya integritas dan kepemimpinan yang adaptif di era transformasi digital peradilan. Para Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah juga didorong untuk terus menjaga akuntabilitas, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, memperkuat sinergi, dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam sesi pembinaan, berbagai strategi peningkatan kualitas pelayanan peradilan agama terus dibahas secara mendalam. Fokus utama diarahkan pada penguatan pelayanan berbasis digital, peningkatan kompetensi aparatur peradilan, serta penguatan pengawasan internal guna menjamin terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Melalui kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan ini, diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan langkah antar pimpinan pengadilan agama se-Jawa Tengah dalam mewujudkan peradilan agama yang unggul di Jawa Tengah. Sinergi dan komitmen yang kuat antar pimpinan peradilan menjadi pondasi utama dalam menghadirkan peradilan yang memberikan keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan berkelanjutan dan membangun sistem kerja yang kolaboratif, sehingga seluruh satuan kerja di bawahnya dapat memberikan pelayanan yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepuasan publik. Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Dr. Rohana SHMH, melantik Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, serta 30 orang Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang ditugaskan baik di PTA Semarang maupun di Satker Pengadilan Agama di Jawa Tengah. Bertempat di Hotel Gracia Semarang, kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah Panitera dan 30 Panitera Pengganti dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, para Hakim Tinggi, para Ketua Pengadilan Agama Kokorwil, pejabat struktural dan fungsional, serta para pejabat pengadilan agama dan keluarga yang mengantar. Selaku pimpinan, Ketua PTA Semarang, Ibu Dr. Hajah Rohana SHMH, dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Panitera dan 30 orang Panitera Pengganti tersebut. Ketua PTA Semarang juga mengharapkan para Panitera Pengganti yang baru dilantik untuk selalu bersyukur dan diwujudkan dengan menjalankan tugas yang penuh integritas, menjunjung tinggi kode etik Panitera dan jurusita, bekerja secara profesional, serta ditekankan kembali akan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menghindari praktik-praktik yang dapat mencoreng nama baik kita, nama baik keluarga, dan nama baik tempat kita mengabdikan diri, yaitu Mahkamah Agung. Dengan adanya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Panitera dan Panitera Pengganti tersebut, dapat meningkatkan upaya strategis Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memperkuat struktur dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama se-Jawa Tengah. Penambahan jumlah Panitera Pengganti diharapkan mampu mendorong percepatan pelayanan penanganan perkara, meningkatkan efisiensi proses persidangan,
serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan proses peradilan. Ketua PTA Semarang, Ibu Dr. Hajah Rohanah SHMH, berharap setiap satuan kerja di wilayah Jawa Tengah dapat mengoptimalkan peran para panitera dalam mendukung kelancaran proses peradilan. Ketersediaan SDM yang memadai akan mempermudah pelaksanaan tugas administrasi perkara, mempercepat penyusunan minutan putusan, serta meningkatkan tertib administrasi yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan hukum. Acara pelantikan ditutup dengan doa dan sesi ucapan selamat dari para tamu undangan yang menciptakan suasana penuh khidmat dan kekeluargaan. Panitera dan para panitera pengganti yang baru dilantik pun menyatakan kesiapan mereka untuk mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Pelantikan ini menandai langkah maju dalam mewujudkan peradilan agama yang semakin kuat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital yang terus diagungkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, serta Sekretaris Dewan Pembina Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Suasana tak biasa terasa di Pengadilan Agama Ambarawa, bukan karena perkara menumpuk, tapi karena kunjungan bersejarah dari Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Henning, bersama Wakil Ketua Zainuddin, Wakil Ketua Umar Sujadi, dan Sekretaris Dewan Partono. Untuk pertama kalinya, pimpinan legislatif turun langsung ke Pengadilan Agama, bukan untuk memberi instruksi, tapi untuk mendengar. Disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Agama Ambarawa, Dr. Andes Muh Irfan Husaini, dan seluruh aparatur pertemuan berlangsung terbuka dan penuh kehangatan. Selama lebih dari 20 tahun saya bertugas, baru kali ini DPRD datang langsung. Ini kehormatan besar bagi kami, ujar Irfan. Isu serius pun dibahas, termasuk pernikahan dini yang kini viral di media sosial. Kami prihatin, mengapa ini bisa terjadi? Tanya Bondan. Ketua Pengadilan Agama menjawab tugas. Angka dispensasi kawin memang tinggi dulu, mencapai hampir 400 perkara setahun. Tapi kini hanya tersisa 86, sebagian besar karena kondisi kehamilan sebelum menikah. Data lain juga dibuka. Dari 1049 perkara perceraian, 80% diajukan oleh pihak istri. Semua ini diungkap tanpa menyembunyikan fakta. Namun, yang paling mencolok adalah sikap para aparatur. Tak ada permintaan anggaran, fasilitas, atau proposal. Integritas tidak boleh dinegosiasikan, tegas Irfan. Bahkan, Pengadilan Agama Ambarawa telah mendapat penghargaan sebagai satu dari 6 pengadilan dengan aparatur anti gratifikasi dari Mahkamah Agung. Ketua DPRD menanggapi tegas, WBK dan WTP bukan prestasi, itu kewajiban. Satkar memang harus bersih, namun ia juga menjanjikan dukungan sesuai koridor hukum dan kewenangan. Kunjungan ditutup dengan suguhan sederhana, serabi khas Ambarawa. Kami kesini bukan cari jamuan, tapi silaturahmi. Saya bangga disambut dengan hangat, kata Bondan. Pertemuan ini sederhana, tapi bermakna dalam. Sebuah contoh bahwa perubahan bisa dimulai dari kemauan untuk saling mendengar, tanpa pamrih. Demikian informasi seputar kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk menyaksikan berbagai informasi terupdate Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Jawa Tengah melalui TV News Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.